yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Nana Suryana, SAG MPD, Profesor Haji Mansur, Pak Haji Abdul Rahim, sehingga para asatidz yang hadir yang tidak disebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, kita doakan semoga guru-guru kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat segenap pengurus mushola dan masjid yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, beserta jamaahnya, wabil khusus pengurus masjid mushola An-Nur beserta jamaahnya yang hadir. Mudah-mudahan kita semua kumpul di sini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Sila Jambu serta jajaran para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan di dalam menjalankan amanahnya. Pertama, yang paling utama, tiada kata selain puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pagi hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali dalam rangka kegiatan rutin silaturahmi 2 minggu sekali, yaitu di kegiatan silaturahmi jamaah subuh. Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan puasa, apa dikatakan meskipun dalam keadaan puasa, karena identiknya biasanya kalau nggak ada silaturahmi jamaah subuh, biasanya tidur lagi. Habis sholat subuh, baca Quran, tidur lagi. Tapi alhamdulillah, karena jamaah sila jamu ini orang-orang pilihan Allah. Kalau ngikutin hawa nafsu, semuanya juga pasti pengen tidur lagi. Benar nggak Pak? Betul. Akhirnya berangkat ke sini. Meskipun memang di sini juga tidur lagi. Yang tidur mah, kalau ini nggak tidur, nggak apa-apa, tidurnya juga. Ya,
dapat pahala. Orang yang tidur sedang mencari ilmu, orang yang berpuasa beda dengan tidurnya orang yang tidak mencari ilmu dan tidurnya orang yang tidak puasa. Subhanallah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi wasilah Allah turunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda yang tercinta, yakni Nabi Yana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, mohon izin sekali lagi kepada para satid bukan niat mengajarkan, ya. Insya Allah gak bakalan lama karena di situ dimasukkan sebagai petugas dari untuk mengisi pada pagi hari ini. Mungkin hasil musyawarah kembali al-ikhlas, ya. Sebenarnya saya gak usah, saya masih banyak ustaz-ustaz yang lain, kayak yang lain, ya, yang untuk isi jamu. Namun karena merasa tanggung jawab di dalam menjalankan amanah tugas bahwa di situ tertera namanya. Mudah-mudahan meskipun ilmu yang disampaikan sedikit bermanfaat khusus bagi yang menyampaikan dan jamaah yang mendengarkan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita masuk puasa di tanggal 16 pagi-pagi. Ya, ini tanggal 16 ya. Sudah masuk nisful akhir. Nisful akhir mulai dari tadi malam. Nisful akhir itu tandanya yaitu kita di akhir daripada sholat witir kita membaca doa. Kalau Sa'ban itu nisful ula, kalau nisful Sa'ban malam 15 Sa'ban. Kalau hudud di bulan suci Ramadan itu adalah nisful akhir malam 16. Ini kita kadang-kadang ada yang bertanya, kok kemarin tanggal 15 ke kunut? Kunut itu dilaksanakannya pada tanggal malam 16. Berarti tinggal beberapa hari lagi. Karena dengan perputaran waktu tidak terasa sendiri. Rasanya baru kemarin kita masuk di bulan suci Ramadan. Dan kemudian pertemuan kita di bulan suci Ramadan di silaturahmi itu hanya 2 kali di sila jamu ini. Maka ini luar biasa. Kita subhanallah, ya, di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dilancarkan, puasa kita diterima oleh Allah, sehingga puasa kita mendatangkan yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus ke puasa, karena kewajiban yang Allah perintahkan di bulan puasa ini fokus kita menjalankan ibadah puasa. Maaf saja, baru juga seminggu, apalagi sekarang 2 minggu, orang muslim, orang Islam yang mana mereka diperintah oleh Allah untuk berpuasa selaku orang yang beriman, keimanannya harus terpancar dengan seorang muslim, karena muslim itu adalah orang beragama Islam. Orang beragama itu adalah terdapat aturan-aturannya Allah, syariat-syariatnya Allah di dalam agama tersebut, dalam agama Islam. Maka seyogianya orang muslim dia menjalankan puasa. Maka kewajiban
bagi orang muslim syarat sahnya, syarat wajibnya adalah Islam yang pertama. Meskipun di dalam Al-Qur'annya seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Namun kadar keimanan seorang muslim ini, orang Islam itu berbeda-beda. Ya, kadarnya berbeda-beda. Ada imannya yang lemah, ada imannya yang sedang, ada imannya yang kuat. Imannya yang kuat meskipun kerjanya berat, orang yang imannya kuat meskipun beban hidupnya berat, tetapi ia tidak berpengaruh terhadap untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Daerah saya Pak, dekat kali, banyak diantaranya yang mata pencahariannya adalah mencari melalui gali pasir, kemudian ngambil batu dibelahin Pak. Batu apa? Batu kali. Itu dari kali ke atas itu, kalau kata orang di rumah diuncal. Diuncal. Nah, digotongan, ditaik ke atas. Nanya. Mereka karena imannya kuat tidak membocorkan puasa. Ini mah baru jadi tukang, kerjanya di dalam rumah. Kuat katanya. Ngopi, yang punya rumahnya nyiapin lagi. Ditanya kenapa? Gak kuat. Wajib puasa itu bagi yang kuat, yang gak kuat ini kan pemahaman kacau. Yang masuk gak kuat itu sakit, sudah tua. Kalau pikun gak wajib puasa. Ini Masya Allah. Ini cerminan. Ada juga yang kerja di atas, panas-panasan luar biasa, tapi karena imannya kuat tidak tergoyahkan. Ada juga karena imannya lemah, meskipun kerjanya di kantor pakai AC, adem, pas waktunya istirahat ngopi. Ya Allah, ini kadar iman orang Islam itu berbeda. Maka di sini diserukan oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Yang itu iman itu emang harus jadi dulu imanakum, perkuat iman, perkokoh iman, perbaharui iman itu emang harus diusahakan Pak. Bagaimana kita biar iman kuat? Salah satunya adalah thalabul ilm. Dia ada tahu, dia ada ilmu yang masuk, dia ada cahaya, ada motivasi, ada hidayah dengan asbab mencari ilmu. Saya yakin orang yang sekarang merokok di depan orang bukan ahli majelis ilmu. Saya yakin orang yang tukang, yang gak puasa itu dia bukan ahli mencari ilmu. Inilah hadirin dirahmati Allah. Resiko berat apapun mereka tidak akan menjadi berpengaruh bagi dirinya untuk menjalankan ibadah puasa. Makanya kita bersyukur dijadikan orang ahli ilmu. Alhamdulillah. Jangankan puasa sebulan penuh, insya Allah jamaah Sirajah Umar nanti dilanjut dengan Syawal juga ya. Amin. 6 hari masih ada orang yang bilang masih belum apa? Belum kenyang, masih sebulan masih puasa lagi. Luar biasa. Subhanallah. Kenapa dia namanya Allah? Janji Allah luar biasa. Bagi orang yang puasa itu
Bahkan tadi disampaikan ya, sabda baginda Rasul, Isra ini farha tani, sering dengar ya Pak ya. Jadi bagi orang yang puasa ada dua kebahagiaan. Pernah dengar? Sering dengar? Sering. Terbukti nggak Pak? Yang pertama bahagia ketika Imam Baidawi menafsirkan indal iftar ini ada dua. Pertama, indal iftar ketika buka setiap hari. Ya. Ketika buka setiap hari. Ais. Gimana rasanya ketika dengar adzan maghrib? Gimana tuh? Masya Allah, bahagianya luar biasa. Bahkan sebelum buka puasa makanan sudah berderet di depan. Ada kolak, ada jus, ada gorengan, ada lontong, ada nasi, ada ombak. Pas buka dengan adzan dimakan semua itu. Hah? Makan semua, balas dendam. Sudah makan, ngantuk. Paling terakhir itu makan berat. Kenapa? Karena kalau kita mah meskipun udah makan lontong, kalau belum nasi belum makan. Itu terawih gak kuat, berat, ngantuk. Apalagi saat ini ya terawih udah makin, alhamdulillah maju. Sopnya ke depan. Jadi mana-mana. Ini hadirin yang gembira ketika mendengar seruan adzan, seruan salat melalui panggilan adzan. Masya Allah, betapa bahagia senangnya hati orang yang beriman. Yang ia rasakan yang pertama, alhamdulillah hari ini puasa turun. Sebenarnya begitu. Ini maksudnya alhamdulillah, yang tadinya enggak nahan rokok udah asem pengen ngerokok. Dan merokok, yang tadinya haus sekarang hilang hausnya. Padahal yang harusnya apa? Alhamdulillah hari ini puasa saya, tugas saya, kewajiban saya sudah terselesaikan. Begitu. Tapi kalau orang yang nggak puasa, kira-kira pernah nggak puasa? Pernah nggak? Bagaimana ketika ada adzan? Biasa. Biasa aja. Mungkin kita nggak puasa karena sakit. Bagaimana? Ketika orang mau mendengar ramai puasa keluarga berbuka ini, kita sedangkan nggak puasa karena sakit, sedih. Masya Allah. Yang ada bagi orang yang beriman sedih. Kenapa? Karena nggak bisa menjalankan ibadah puasa. Mungkin kalau orang yang imannya lemah, biasa-biasa aja. Tidak ada rasa bahagia. Karena kebahagiaan anak Allah. Kebahagiaan langsung dari Allah. Masya Allah, mengalami seperti itu luar biasa. Ada wafarhatun indal iftar ini adalah ketika berpuasa, yaitu setelah selesai 1 bulan penuh, berarti disambut dengan hari raya Idul Fitri. Betapa bahagianya orang yang menjalankan 1 bulan penuh menjalankan puasa, bahagia. Sempat ada orang biasa karena istilahnya sering mudakar, yang tadinya dia nggak pernah lulus puasanya, dia berusaha 1 bulan itu. Dia menyampaikan setelah dia lulus 1 bulan penuh, Pak, beda. Kenapa bisa merasakan beda? Karena selama ini saya itu belum pernah lulus puasa. Tapi beberapa tahun belakang
Tapi tahun ini saya lulus, beda puasanya Pak. Bahagianya. Kenapa? Karena meskipun tahun dulu oke. Kenapa oke? Baju saya, keluarga saya baru semuanya. Gitu kan? Kemudian makanan banyak. Kue banyak. Mudik paling duluan. Puasanya enggak. Baju sudah dipikirkan, kue sudah dipikirkan, puasa nggak dipikirkan. Di dalam ketika Ramadan selesai, maaf, nggak ada kebahagiaan. Karena baju baru itu resalin, mana bisa jadi? Tidak ada. Buat lebaran kemenangan itu bukan dikarenakan baju yang baru. Ya. Ya, sampai menangis lebaran datang, ya, gitu kan, Masya Allah. Ini kan kenapa seperti ini? Karena kebahagiaan langsung Allah berikan jadi. Gini, kita punya anak nurut kepada kita. Kira-kira kita bahagia nggak? Kita seneng nggak? Kita bangga nggak? Kita pasti udah sayang, udah kemudian kita kepada anak ini seneng. Maka orang tua akan berusaha sekuat tenaga, akan memberikan yang terbaik. Jangankan sekarang maaf, anak nurut, anak nggak nurut pun orang tua sayang. Apalagi anak yang nurut. Jadi itu hanya gambaran kita sebagai cintanya anak, orang tua sama anak. Apalagi Allah ketika melihat hambanya, ia menjalankan perintahnya, yakin 100% tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tidak akan diberikan kesusahan, tidak akan diberikan kesempitan, tidak akan diberikan kepada orang tersebut kemadaratan. Pasti yakin Allah akan memberikan rahmat, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan berkah, Allah memberikan Apakah gak beruntung orang yang puasa Pak? Orang yang menjalankan perintah Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini membawa motivasi kita di dalam menjalankan ibadah. Ketika kita mudah-mudahan menjadi target, motivasi, penyemangat, memberikan kabar gembira supaya kita semakin meningkatkan di bulan suci Ramadan ini berada di pertengahan. Mudah-mudahan kita semakin semangat di dalam menjalankan ibadah. Kemudian yang kata baginda Rasul, wa farhatani indah liqa'i. Bahkan di dalam hadis qudsinya Nabi menyampaikan, wa anna ajzibihi, kata Allah, orang yang puasa itu yang ngasih balasannya, yang ngasih ganjarannya, pahalanya, wa anna ajzibihi, Allah langsung memberikan pahala puas. Allahu Akbar. Ini kalau bagi orang yang nggak mencari ilmu, orang yang tidak memperbaharui keimanan, orang yang tidak mengingat Allah, orang yang tidak mengingat Allah, maka bagi mereka nggak tahu kabar ini. Mereka nggak hafal kabar seperti ini, maka wajar mereka menjalankan puasanya itu ya, hanya pengen ketahuan sama orang puasa, karena meskipun dia tidak puasa, karena puasa itu adalah amalan yang namanya ibadah rahasia, yang tahunya hanya dirinya sendiri dengan Allah. Bisa jadi di rumah mah
Sekarang makan bareng sama keluarga sahur, ya. Pas di jalan, pas lagi kerja, pas pulang ke rumah buka lagi bareng sama keluarga. Ya, nggak bisa aja seperti itu. Ya, rahasia. Sampai malaikat ini aneh, ini orang kenapa? Kalau pada masuk surganya berterbangan langsung. Kenapa? Kan ketika ketahuan udah ngasih seperti itu kan. Oh, ini orang adalah orang amalannya, ibadahnya ibadah sir. Ibadah sir itu ibadah yang tidak kelihatan, ibadah yang rahasia. Di antaranya adalah menjalankan ibadah puasa. Insyaallah mudah-mudahan nanti enggak panjang lebar yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua silaturahmi di sini panjangkan umur, sehatkan badan oleh Allah, dapat jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita bisa ditolong sampai selesai. Kemudian kita bisa mengeluarkan zakat yang terbaik. Zakat yang terbaik. Catatan aja, zakat keluarkan yang terbaik, apalagi zakat fitrah untuk diri kita. Karena zakat itu an-nama, at-tama itu pertama, sempurna. Sempurnakan. Jangan lupa ini mah mudik didulukan, baju didulukan, zakat dilupakan. Ya, boleh. Dari sekarang boleh zakat. Ya, meskipun yang namanya zakat itu ya tajib zakat atau zakat fitri bisalah sati asya'a. Wajib zakat fitrah itu disebabkan 3 perkara. Sedikit. Yang pertama adalah al-Islam. Pertama yang kedua adalah bi ghurubi syamsi min yaumin akhiri min syahri Ramadan, yaitu mendapatkan terbenamnya matahari di hari terakhir di bulan suci Ramadan. Wajibnya zakat nih ya, wajibnya zakat. Adapun sekarang mau zakat fitrah itu sudah diperbolehkan. Ya. Kemudian mendapatkan kelebihan, mendapatkan kelebihan dalam artian dari awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan sulit rezekinya, nggak dapat kerjaan, ya, nggak dapat kerjaan. Ada kan begitu, ada nggak? Tidak menutupi kemungkinan. Masya Allah, betapa sedihnya kalian seperti itu. Mudah-mudahan kita nggak seperti begitu, Pak. Masya Allah, betapa sedihnya mungkin dia jalanin puasa, kemudian belum ada rezeki, belum ada kerjaan. Sampai nggak bisa zakat fitrah sampai matahari terbenam. Ya, bahkan nanti itu wajibnya matahari terbenam sampai imam khutbah. Ini nggak ada zakat, udah wajib baginya untuk melaksanakan zakat fitrah. Tapi diusahakan sekali lagi yang terbaik. Meskipun pemerintah sudah mengumumkan zakat fitrah itu per orang berapa? 47 ya, 47. Tapi kita selaku pengurus juga jangan terlalu kaku. Maksudnya kalau dia yang terbaiknya hanya makannya yang 11.000 ya, dan mampunya segitu, jangan dipaksakan. Tapi diusahakan, ya, diusahakan. Mungkin itu mah hanya ngingetin aja, karena puasa kita tergantung kalau kita tidak menunaikan zakat fitrah. Bisa dipahami, Pak? Ya, diri kita, mari kita sama-sama tunaikan puasa dengan sampai selesai. Mudah-mudahan terutama disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya. Saya udah di seminggu, Pak. Kalau nggak percaya malam saya supaya dapat kuat ibadah. Minta diajiin Yasin saya di rumah sama jamaah.
ngaji Pak ya, kayak orang mati aja di Yasin. Saya nyaman di dalam memang, yang di luar ngaji Yasin. Ya kenapa? Yaitu yang sakit ya kurang ini ya, merasa kurang sehat, kurang sehat. Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf beberapa jadwal saya nggak bisa ngisi, termasuk Jumatan, termasuk imam mau tarawih. Itu di tempat sendiri aja, tanya aja, saya nggak ngisi. Punya jadwal di tempat sendiri saya udah 4 kali nggak ngisi. Jadi ketika ini ya mohon maaf. Ya mudah-mudahan intinya disehatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.